Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Dalam ruangan yang tenang di rumah goa, Lo Feng duduk bersila. Pertama-tama meminum pil, lalu memakan buah, dan akhirnya mengambil kendi di sampingnya dan meneguk beberapa tegukan. Jiwanya bersinar samar dan dia merasa lebih baik dari sebelumnya. Untuk percobaan pertama menciptakan dao tingkat primordial, kondisiku harus baik. Lo Feng jarang sekali berfoya-foya seperti ini, karena satu pil dan buah saja bernilai 80.000 poin hadiah, belum termasuk biaya anggur. Lo Feng sudah memiliki prototipe dao kehidupan dan kematian primordial dalam pikirannya, dan sekarang dia perlu membangun apa yang telah dia bayangkan sepotong demi sepotong. Mata kehidupan dan kematian di dahi Lo Feng terbuka, dan di bawah kehendaknya banyak pola rahasia tergambar di kehampaan di hadapannya. Pola-pola rahasia ini secara alami menggabungkan kehidupan dan kehancuran. Semuanya tampak seolah terbentuk secara alami. 10.000 hari berlalu. Lo Feng dengan teliti menyusun peta pola rahasia. Dengan kecepatan pembangunan saat ini, aku memperkirakan akan membutuhkan sekitar 10 era untuk berhasil. Dao tingkat primordial sangat luas, setara dengan peta pola rahasia tingkat leluhur. Jumlah pola rahasianya sangat banyak, digambar sepotong demi sepotong tanpa henti. Berhasil menggambarnya akan membutuhkan waktu sekitar 10 era. Kedengarannya bagus, tetapi ketika benar-benar membangunnya bagian demi bagian, banyak masalah muncul. Lo Feng sesekali berhenti untuk merenungkan masalah dan menyelesaikannya. Banyak masalah tersembunyi yang tidak dapat diselesaikan pada tahap selanjutnya, sehingga hanya bisa ditambal dan diintegrasikan secara asal-asalan. Ketika peta pola rahasia yang sangat besar itu akhirnya selesai dibangun, 18 era telah berlalu. Lo Feng memandang dengan penuh semangat pada peta pola rahasia yang luas dan mengembang di hadapannya. Meskipun sangat lelah, ia akhirnya berhasil membangun peta pola rahasia yang lengkap. Peta ini megah dan mendalam, sepenuhnya setara dengan peta pola rahasia tingkat leluhur. Versi pertama dari dao kehidupan dan kematian primordial yang dibangun selama lebih dari 18 era akhirnya terbentuk. Sayangnya, ada terlalu banyak kekurangan. Aku dapat melihat banyak masalah sekilas. Meskipun begitu, setidaknya kerangka besarnya sudah dibangun. Ini adalah kerangka yang setara dengan peta pola rahasia leluhur. Aku juga telah belajar banyak darinya. Dia yakin bahwa ciptaan kedua pasti akan jauh lebih kuat. Mari kita uji bagaimana rasanya membentuk avatar berdasarkan peta pola rahasia ini, pikir Lo Feng. Hanya dengan mengamati peta pola rahasia, beberapa kekurangan tetap tidak terdeteksi, tetapi membentuk avatar darinya akan mengungkapkan banyak masalah di dalam avatar tersebut. Energi di ruang sunyi di rumah gua itu tak terbatas bagi para kultivator di dalam sangkar jalinan. Hanya dengan sebuah pikiran, Lo Feng dengan cepat mulai memadatkan tubuh dari energi luar biasa yang melonjak hingga cadangan energi 150 miliar kali lipat melampaui tubuh asli Lo Feng. Begitu kolosalnya, sebagian besar tubuhnya tidak dapat dikendalikan dengan baik dan harus berubah menjadi lautan darah yang diatur melalui sebuah formasi, sementara beberapa bagian mempertahankan bentuk humanoid dengan lapisan sisik di tubuhnya. Saat merasakan wujud ini, Lo Feng memiliki perasaan campur aduk.
Versi pertama dari Dao kehidupan dan kematian primordial memiliki terlalu banyak kekurangan sehingga mustahil untuk mengendalikan tubuh secara sempurna. Sebagian besar cadangan energi hanya dapat berubah menjadi lautan darah, namun bentuk manusia yang terkondensasi cukup kuat dan sisiknya sebagian menyerupai sisik-sisik darah menara bintang. Lo Feng merasakan kehadiran avatar tersebut di dalam sangkar jalinan. Dao kehidupan dan kematian setengah primordial dapat menguat tidak peduli seberapa banyak. Banyak misteri yang ditambahkan padanya dapat memberikan lebih banyak kemampuan, tetapi juga dapat menjadi kelemahan. Banyak manusia setengah primordial yang tercerahkan mencoba menambahkan misteri, tetapi hasilnya malah berlebihan. Kekuatan tidak hanya tidak meningkat, tetapi malah justru menurun. Meskipun Lo Feng hanya menciptakan versi pertama, avatar ini masih jauh lebih kuat daripada tubuh fisik aslinya. Kontrol keseluruhan tubuh ini sedikit menurun, tetapi bagian yang terkontrol sempurna juga melampaui cadangan energi 50 miliar kali lipat, sangat meningkatkan cadangan energi keseluruhan. Kekuatan tempur wujud manusia meningkat secara masif, jauh lebih kuat daripada Dao kehidupan dan kematian setengah primordial. Lo Feng menemukan lebih banyak masalah pada versi pertama peta pola rahasia jalan hidup dan mati primordial berdasarkan wujud avatar tersebut. Dengan bekal pengalaman dari pembuatan pertama, Lo Feng lebih teliti pada kali kedua. Ia harus sangat berhati-hati di awal pembuatan pola rahasia karena semua pola selanjutnya dibangun di atas fondasi ini. Kali ini membutuhkan waktu sedikit lebih singkat, yaitu 15 era, untuk menciptakan versi kedua dari Dao kehidupan dan kematian primordial. Lo Feng menatap peta pola rahasia yang luas di hadapannya. Perpaduan kehidupan dan kehancuran di dalam pola-pola itu memiliki aliran yang berkilau, bahkan memungkinkan Lo Feng untuk secara samar merasakan semacam kekuatan tertinggi. Aku merasakan tingkat kekuatan tertinggi, tapi aku masih agak kurang. Peta pola rahasiaku sangat mendekati tingkat kekuatan tertinggi. Lo Feng sangat gembira. Peta pola rahasia kali ini masih sangat luas. Bahkan Lo Feng tidak dapat menemukan kekurangan yang mencolok. Peta pola rahasia yang luas itu tampak terpadu. Peta pola rahasia tingkat leluhur tampaknya merupakan asal muasalnya. Aku tidak menemukan kekurangan apapun dari permukaannya, pikir Lo Feng. Meskipun aku samar-samar merasakan daya tarik kekuatan tingkat tinggi, jelas versi kedua dari Dao kehidupan dan kematian primordial ini belum mencapai transformasi kualitatif, belum menjadi Dao tingkat primordial. Lo Feng sangat menyadari hal ini karena informasi dari camp kultivator telah dipublikasikan. Menurut pengalaman 7 penguasa sebelumnya, begitu memahami Dao tingkat primordial, tingkat kehidupan dapat langsung melonjak ke tingkat penguasa. Namun hingga kini, dia masih belum berhasil keluar dari sangkar jalinan. Hal itu membuktikan bahwa versi kedua masih gagal. Meskipun hampir berhasil, itu tetaplah sebuah kegagalan. Dengan melihat peta pola rahasia, masih ada kekurangan yang belum terlihat. Jadi mari kita buat avatar terlebih dahulu untuk melihatnya. Lo Feng mencoba membuat avatar sekali lagi. Selama proses pembentukan, sisik merah darah muncul di permukaan klon ini, menyerupai sisik darah menara bintang sekitar 80 atau 90%. Seiring perkembangan pembentukannya, aura klon ini menjadi menakutkan. Klon ini secara alami mulai membentuk domain aturan yang tak terlihat. Domain kekuasaan yang menakutkan itu dapat menekan tubuh fisik Lo Feng sebelumnya. Klon ini dapat memiliki cadangan energi 19,1 miliar kali lebih banyak dari sebelumnya, namun tetap mengendalikan setiap bagian kekuatannya dengan sempurna. Sistem kesadaran pikiran juga sepenuhnya mengendalikan setiap bagian dari klon, dan kekuatan kehendak spiritual telah meningkat pesat. Dengan klon ini,
kehendak spiritual seharusnya sudah mencapai tingkat primordial tingkat dunia. Versi kedua ini sangat bagus, cadangan energinya luar biasa, kemauan spiritualnya juga kuat. Kecepatan operasi pikiranku saat ini beberapa kali lebih cepat daripada ketika tubuh asli mengkonsumsi banyak harta karun. Lo Feng memandang baju sirah bersisik warna darah di permukaan tubuhnya yang dapat digambarkan sebagai tak terkalahkan. Armor sisik tersebut secara alami memanjang, menyatu menjadi pisau. Tubuhku bisa berubah menjadi senjata. Lo Feng dengan lembut mengayunkan pisau di tangannya, dan pisau itu dengan mudah menembus ruang. Aku belum berhasil keluar dari sangkar jalinan, tapi klon ini seharusnya mampu menandingi kehidupan tingkat tinggi, di mana miliaran sumber yang rencananya akan kubentuk di dalam tubuhku. Lo Feng memperhatikan hal ini dan tidak menemukan sumber yang terbentuk di dalam tubuhnya. Aku sudah menemukan masalahnya. Dalam upaya mencapai kesempurnaan tanpa celah, aku melemahkan kekuatan kehidupan dan kehancuran. Aku perlu meningkatkan kedua aspek ini. Lo Feng mempertahankan klon versi kedua kali ini karena klon ini hanya perlu mengkonsumsi sejumlah harta, sehingga sangat meningkatkan kecepatan operasi pikiran, pemahaman, dan aspek lainnya. Versi ketiga jelas lebih rumit, menggabungkan lebih banyak misteri kehidupan dan kehancuran. Ketika peta pola rahasia berhasil dibuat, Lo Feng merasakan resonansi dengan kekuatan tingkat tertinggi tertentu, dan kekuatan ini tampaknya sudah dalam jangkauannya. Peta pola rahasia ini sangat luas dan rumit, setara dengan peta pola rahasia tingkat leluhur. Lebih dekat dengan kekuatan tertinggi, pikir Lo Feng, tapi masih ada sesuatu yang kurang. Apa itu yang kurang? Energi dari ruang sunyi di rumah gua itu dimobilisasi untuk mulai membangun versi ketiga dari klon tersebut. Sosok Lo Feng yang sangat besar dan menjulang tinggi muncul. Diperlukan lebih dari 30 miliar kali cadangan energi untuk membangun klon ini. Lo Feng merasakan kekuatan dahsyat dari klon ini dengan 3 sumber energi di dalam tubuhnya. Dan masing-masing dari 3 sumber energi tersembunyi itu dapat mengakumulasi energi hingga 100 miliar kali lipat. Menurut kecepatan operasinya 10 kali lebih kuat dari klon versi kedua. Kehendak spiritualku seharusnya dianggap sebagai tingkat primordial dunia normal. Lo Feng merasa dirinya seperti senjata yang menakutkan. Bahkan otot dan tulangnya pun menunjukkan karakter dari sisik berwarna darah. Masih ada sedikit perbedaan, hanya sedikit lagi menuju kesempurnaan. Jika seluruh struktur fisikku menyerupai sisik berwarna darah, tubuh fisikku akan dianggap abadi. Tubuh fisik akan menjadi senjata yang paling menakutkan. Lo Feng tiba-tiba mendapat pencerahan. Aku telah mengambil jalan yang salah. Lo Feng menyadari masalah tersebut. Sebagai seorang yang tercerahkan, ia tidak memiliki pencemaran kehendak garis keturunan maupun pencemaran ingatan. Oleh karena itu, ia dapat dengan jelas mengenali masalahnya. Pada versi kedua, aku mengejar tanpa cacat, membuat perpaduan hidup dan mati menjadi lebih sempurna. Mulai dari situ, aku mulai melenceng dari jalur, terus-menerus berupaya mencapai tanpa celah, menjunjung tinggi keseimbangan antara kehidupan dan kehancuran. Keseimbangan antara kehidupan dan kehancuran tercipta, sehingga tubuhku saat ini hanya memiliki 3 asal, bukan miliaran asal seperti yang direncanakan. Pada saat yang sama, fitur arah kehancuranku semakin intensif. Bahkan otot dan tulang fisikku pun berubah menjadi sisik berwarna darah. Namun kenyataannya, seperti aku hampir menjadi seorang penguasa. Akan tetapi, jika mengikuti jalan yang salah, aku tidak akan pernah mencapainya. Karena fondasiku, jalan setengah kehidupan dan kematian, pada dasarnya memprioritaskan kehidupan. Jalan hidupku bukanlah jalan keseimbangan antara kehidupan dan kehancuran. Ini adalah jalan ekstrim. Pertama-tama, mengejar hal-hal ekstrim dalam kehidupan.
Di tepi danau yang gelap di tanah asal, kabut tipis bergulung pelan di permukaan air hitam pekat. 7 penguasa duduk bersila di tanah, menahan tekanan perang yang belum usai. Mereka bertukar informasi dengan ekspresi serius. 13 leluhur yang dipimpin oleh leluhur api inversi tiba-tiba muncul. Suara Naigu rendah namun berat. Mereka menahan Wulan dan melukai Jin, Ming Huang, serta Moman. Untungnya, formasi Yuan berhasil menstabilkan keadaan. Jika tidak, kita bertujuh barusan mungkin hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Ia menatap Starlight tajam. Tanpa ancaman darimu, para leluhur itu menjadi semakin gegabah. Situasinya memang sangat berbahaya, ujar Wulan sambil mengangguk pelan. Meskipun tubuhnya sendiri sangat kuat, kekuatan tertinggi yang dikendalikan para leluhur tetaplah ancaman mematikan. Baru saja, leluhur api inversi meledak dengan kekuatan penuh. Dia salah satu leluhur peringkat teratas dari camp kehidupan primordial bawaan. Dia adalah eksistensi legendaris. Ia berdiri di puncak tanah keabadian, makhluk abadi yang hampir mustahil dihancurkan. Ia merupakan ujung tombak mutlak dalam pertempuran. Dalam satu tarikan napas, ia menelan avatar pertempuran utama Wulan yang raksasa. Meski hanya sesaat, hal itu sudah cukup membuktikan celah dalam koordinasi mereka. Wulan akhirnya merobek tubuh leluhur api inversi dan keluar. Tetapi pemandangan itu membuat semua orang sadar mereka nyaris gagal. Tubuh leluhur api inversi terkoyak, namun api tak berujung segera berkumpul, memulihkannya seketika. Saat itulah 12 leluhur lain ikut meletus, diikuti puluhan leluhur tambahan. Jin, Ming Huang, dan Moman langsung terluka parah. Jika bukan karena bantuan para penguasa lain, avatar pertempuran utama mereka mungkin sudah lenyap sepenuhnya. Tak satu pun dari para penguasa takut mati. Namun menghadapi pengepungan seperti itu, bahkan avatar pertempuran utama pun bisa hancur. Strategi penundaan ini memang membawa konsekuensi, kata Starlight dengan nada tenang. Aku harus mengalihkan sebagian kekuatanku untuk menyerang pasukan camp kehidupan primordial bawaan. Menakut-nakuti para primordial tingkat dunia itu sangat memperlambat penaklukan mereka atas dunia sumber. Ia berhenti sejenak, sedangkan para leluhur, berdasarkan pengamatanku terhadap masa depan, selama kita mengikuti pengaturan Yuan, kita masih bisa bertahan. Bertahan sekali atau 2 kali mungkin bisa, Naigu menggeleng pelan. Tapi 10 kali, 100 kali, masa depan tidak pasti. Kita tak bisa sepenuhnya menggantungkan diri pada pengamatan. Kau benar, Starlight mengangguk tanpa membantah. Jin mendengus kesal. Kekuatan hidupmu lebih kuat dari banyak leluhur. Kami tak gentar. Apa yang sebenarnya kau khawatirkan? Aku tidak takut, jawab Naigu datar. Aku khawatir strategi penundaan ini gagal. Begitu kita bertujuh runtuh, para leluhur akan menyerang grup dunia Pavilion Sun tanpa ragu. Saat itu, kehancuran akan datang jauh lebih cepat. Ia menatap Starlight dalam-dalam. Tingkatkan avatar pertempuran utamamu hingga 90%. Sisanya 10% cukup untuk menekan para primordial tingkat dunia. Mereka sudah gentar oleh pembunuhanmu. Aku setuju, kata Moman sambil mengangguk. Starlight tersenyum tipis. Avatar pertempuran utamaku memang sudah pulih hingga 90%. Naigu terdiam. Jin, Ming Huang, Moman, Yuan, dan Wulan pun terkejut. Tadi terlihat begitu berbahaya. Wulan menatapnya. Apakah kau menyembunyikan kekuatanmu? Itu hanya tampak berbahaya, jawab Starlight santai. Aku sedang menunggu kesempatan untuk melukai mereka. Jangan sampai akhirnya kita yang bertujuh yang jatuh, gumam Naigu. Dengan lebih dari 70 leluhur bekerja sama, tekanan pada para penguasa memang luar biasa. Percayalah pada Starlight, kata Yuan dengan suara tegas. Ming Huang angkat bicara. Kapan kau memperkirakan Lo Feng akan mencapai terobosan? Semua mata tertuju pada Starlight.
Dengan pemahaman garis darah primordial, ujar Starlight lembut, Lofeng telah menyentuh misteri kekuatan tingkat tertinggi. Ia kini menciptakan Dao tingkat primordial. Dalam beberapa puluh era saja, ciptaan Dao keduanya telah mencapai tingkat Nirdao. Jin menghela napas panjang. Ketika aku menjadi penguasa dunia sumber, aku butuh 300 miliar era untuk mendekati Dao, lalu 50.000 era lagi untuk benar-benar memahami jalan penghancuran primordial. Begitu seseorang menyentuh Nirdao, Yuan tersenyum. Pencerahan hanyalah masalah waktu. Lofeng baru berkultivasi sekitar 1,5 miliar era, lanjut Starlight. Dengan kecepatan ini, dalam beberapa puluh hingga ratusan miliar era, ia akan benar-benar mencapai Dao. Harapan terpancar di wajah ketujuh penguasa. Rumah guanya dipercepat waktu lebih dari 1 miliar kali tambah Starlight. Secara eksternal, mungkin hanya 100 era lagi, seorang penguasa baru akan lahir. Kita akan menjadi 8 penguasa, gumam Naigo. Itu akan mengubah segalanya. Dan Dao kehidupan serta kematian primordialnya, kata Yuan sambil tersenyum, akan menjadi anugerah bagi seluruh camp kultivator. Mereka semua mengangguk. Di ruang primordial tak terbatas, banyak kekuatan puncak telah muncul. Namun seorang penguasa yang mampu mengendalikan kehidupan dan kematian, itulah yang selalu mereka dambakan. Lofeng adalah sosok itu.